Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari yang luar biasa. Di tengah-tengah masih suasana libur, kita tetap beribadah di tempat ini. Mari saudara, kita sama-sama bersatu dulu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas anugerah-Mu sehingga kami sungguh-sungguh dapat hadir di tempat ini untuk dapat memuji, memuliakan dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Beracaralah pada ibadah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan. Mari kita bangkit. Kita mau serukan nama Yesus.
segala yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, semua atas izin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya kasih-Mu masih ada bagi kami semua. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rencana-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu sendiri, ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Tiada yang
Haleluya Yesus. Kita belajar menyembah Dia beberapa menit. Haleluya Yesus. Semua bersuara, bukan suara menyembah Yesus. Adanya haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Jangan tidak bersuara. Angkat suara untuk menyembah Dia. Haleluya. Besar mungkin Tuhan, angkat suara untuk menyembah Dia. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia. Saat ini kita perlu sembah Dia. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Pujilah Tuhan. Terpujilah Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami memuliakan Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih terpujilah Tuhan. Haleluya. Kami percaya roh jahat sudah Tuhan halaukan dari tempat ini. Roh Allah hadir di tengah-tengah kami, memberi kekuatan kepada setiap pribadi kami yang hadir pagi ini, sehingga kami kembali dengan kekuatan yang baru. Tuhan jamah setiap jemaat-Mu, Tuhan jamah semua yang hadir, besar kecil tua muda. Dalam nama Yesus kami terima firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.
bangku-bangku di depan banyak yang kosongnya. Kalau nggak keberatan coba maju 2 bangku ya. Jadi yang depan ini maju 2 bangku, maju 2 bangku boleh, ayo. Jadi nggak kelihatannya kok numpuk banget di belakang gitu ya. Ayo silakan, nggak apa-apa. Enak kok di depan tuh berkat pertama yang didapat. Ya kan, ayo maju. Nggak apa-apa, boleh maju. Ya, Sani, David boleh maju. Ya, Bu yang biasa duduk depan. Oke, masih ada lagi? Kayaknya rombongan ini boleh maju ke depan. Kelihatannya numpuk banget. Jadi agak berudara. Nah, iya. Siapa mau tunjukkan? Yang nggak mau Alkitab masih bisa ambil di belakang atau nanti ditembak di depan gitu ya. Ya, kita nih bersyukur. Bilang kanan kiri bersyukur dengan Tuhan. Saudara tahu, kita sudah masuk di zaman yang akhir. Bulan lalu ibadah di Lampung itu dihancurkan di saat ibadah. Saudara, kita rasanya kurang aman, tapi itulah yang harus kita hadapi. Satu hal yang saya pesan kepada kita semua, Tuhan Yesus aja dibenci, apalagi kita, ya. Tetap kuat dimanapun kita berada, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, akhir-akhir ini aja nih hamba Tuhan yang bicara udah mulai banyak. Mungkin saudara dengar nama Muhammad Kacil yang dari seberang, ya, menuju kepada kepercayaan kita. Saat ini masih di penjara, bahkan di penjara itu sampai dikasih makan kotoran manusia. Sangat menyedihkan. Dia bukan Kristen asli, menyeberang. Ya, dari kepercayaan yang bukan Kristen, akhirnya diterima Yesus, dia disiksa begitu rupa. Tapi dia tetap tidak akan meninggalkan Tuhan. Lalu kita lihat lagi yang lain. Ada seorang hamba Tuhan yang namanya Aman, digebukin setengah mati, ditangkap. Dan saat ini juga dipenjarakan. Lalu mungkin kita semua kenal dengan yang namanya Saiful Ibrahim. Ada di mana dia? Dia dilarikan ke Amerika, kalau enggak nasibnya sama masuk dalam penjara. Terakhir minggu lalu, seorang hamba Tuhan yang setia banget itu, yang luar biasa kalau saya bilang, namanya Yusuf Manu Bulu, kalau saudara kenal. Lagi di rumah di Bandung ditangkap juga. Mereka nangkep kayak nangkep maling, nangkep rampok itu, 43 keamanan yang nangkep dia. Saya pikir-pikir keamanan bangsa kita sudah sangat-sangat tidak aman. 43 orang, laki-laki, perkasa, tentara, di dalamnya ada polisi. Nangkep satu orang di rumah lagi baca Alkitab. Kita bantu doa mereka ya. Kita doakan sungguh-sungguh sehingga Tuhan tetap menguatkan mereka dan mereka aman di dalam penjara. Di penjara tuh gak enak. Mereka suka cerita di penjara itu dikasih makan kotoran. Wah, di penjara benar-benar gak enak. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita benar-benar doakan mereka. Kita berdoa buat anak Tuhan yang banyak di Indonesia, sehingga semua dikuatkan oleh Tuhan. Alkitab berkata kita memasuki masa-masa yang sangat menggoncangkan dan sangat mengerikan, bukan hanya masalah ekonomi.
semua sudah tertulis, maka kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Baiklah, hari ini saya akan mengantar saudara dari pembacaan Alkitab. Tolong dikasih di depan ya. Mazmur 37 ayat 1 sampai 7. Ya, kalau ke depan ada Mazmur 37 ayat 1 sampai 7. Daripada lama yang tua-tua buka Alkitab atau buka HP, kita lihat ke depan aja yuk. Saya baca ayat 1, ayat 2, nanti semua yang merasa pria. Kemudian gantian dengan wanita, ayat 3 dan seterusnya. Mazmur 37 ayatnya yang pertama. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Percayalah pada Tuhan dan lakukan yang baik. Diamlah di negeri yang berlaku setia. Ayatnya yang keempat, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia atau Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaran seperti terang dan kamu seperti siang. Ayatnya yang ketujuh, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya atau dusta itu ya. Nah, sekarang kita balik. Saya baca ayat pertama, yang perempuan baca ayat kedua, dan seterusnya. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera bersulit seperti rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Diamlah di negeri yang berlaku setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah dalam hidupmu pada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Ia akan menunjukkan kebenaran seperti terang dan kamu seperti siang. Ayat 7, mari kita baca bersama-sama 2, 3. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ya, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, kita akan bahas dari satu ayat. Kita mulai dari ayat pertama, berdiamlah diri di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang salah, itu bukan ayat pertama. Tolong dengerin yang di belakang. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Jangan dihapus dulu. Tunggu, kalau saya bilang hapus, baru hapus ya. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, tulisan ini, Mazmur ini ditulis oleh seorang raja yang gak asing lagi bagi kita, namanya Daud. Daud menulis ini karena pengalamannya terhadap hidupnya dan pengalamannya bagaimana Allah menolong dia. Nah, jikalau ayat-ayat ini ada di dalam Alkitab yang sampai hari ini, bahkan sampai Tuhan datang, ayat ini nggak bisa nggak ada di Alkitab. Berarti ini akan tergenapi bagi setiap hidup manusia. Ini akan saya alami, saudara juga akan alami ayat ini, karena ini tidak bisa berlalu dari kita sekalian. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Di dunia ini, orang yang tidak mengenal Kristus itu hatinya itu buruk.
Coba kalau temanmu atau sekantor gitu, lihat kalian berhasil, wah rasanya bagaimana? Pokoknya mereka nggak senang, bukan begitu aja ya. Mereka nggak akan senang. Kok dia enak ya? Kok begitu dia ya? Kok saya begini susah ya? Nah, jadi kita lihat pasti banyak yang jahat. Ya, lingkungan kita tuh banyak yang jahat. Beberapa pembantu yang ketemu dengan saya tanya, kok kamu nggak balik kerja? Enggak, majikan saya jahat katanya. Jadi orang tuh suka menganggap kita jahat. Iya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tapi kita tidak berbuat jahat. Amin. Pandangan orang kita tuh jahat, tapi kita tidak berbuat jahat. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab mengajarkan kita untuk kita tuh menjadi terang bagi dunia ini. Amin. Ya, untuk kita memberkati dunia ini. Maka biarlah setiap langkah-langkah hidup kita tidak melakukan yang tidak baik, tapi kita menunjukkan kepada mereka bahwa kita punya Tuhan yang tidak jahat. Kita punya Tuhan yang baik. Ya, kita punya Tuhan yang dahsyat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya yakin deh, anak-anak Tuhan gak akan berbuat jahat. Kalau bukan anak Tuhan, suka berbuat jahat. Satu kali satu orang wanita bilang ke saya begini, Kakak, tahu nggak orang itu? Dia itu ngomong ke saya, dia mau pergi ke dukun merusak suaminya. Nah, ini disebut jahat. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Saya banyak jumpa yang jahat seperti itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab berkata jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Mungkin juga kita tahu ada orang yang mau berbuat jahat dengan kita. Gak usah aja dia berantem. Ngapain lu sama saya ya? Kamu buat apa sama saya? Gak perlu. Saya punya seorang teman di Cengkareng itu yang ada jembatan yang mau ke Angke itu. Apa sih nama jembatan itu ya? Yang ke Angke sebelahnya ada jalan tuh yang mau ke pokok daerah situlah. Terus di situ kan ada komplek Ambon itu. Ini pengalaman yang saya lihat. Nah, ya di situ. Teman saya seorang hamba Tuhan. Kayaknya sering juga kemari. Nah, istrinya itu punya toko di pasar Cengkareng di dalam dekat komplek Ambon itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dia cerita, buahnya katanya, tahu nggak apa yang terjadi dengan saya hari ini? Enggak. Saya mau buka toko, di depan toko saya itu banyak garam. Saya pikir garam saya diambil lalu ditabur-taburkan di jalan begitu ya. Saya sapu aja. Saya bilang dengan istrinya, kamu sapu pakai nama Yesus enggak? Iya pakai Bu. Oh bagus, saya bilang itu enggak akan terjadi apa-apa. Nah, hari pertama sampai 1 minggu itu garam terus tiap hari ada. Lalu kami berpikir itu nggak mungkin garam biasa yang dibuang ke sana gitu ya. Biasanya orang jahat, nah ini berbicara tentang jahat, itu namanya perdukunan. Buat mereka yang jahat itu kalau nginjek garam itu, mereka akan kakinya gede, ya enggak? Perutnya gede kata mereka. Saya bilang, kamu gak usah pusing dalam nama Yesus. Ada 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 1 minggu lewat. Dia gak apa-apa. Sampai hari ini dia tetap berdiri kuat. Gak apa-apa. Karena apa? Orang yang percaya Tuhan, iblis itu takut. Amin. Itu orang yang percaya Tuhan. Suatu kali ada anak muda bilang begini dengan saya. Mereka karena muda banget gitu ya, baru gede gitu. Mereka bilang, Oma, tadi malam ada orang guna-gunain saya kopi. Lalu bagaimana dengan kamu? Orang itu jahat. Ya biar aja orang jahat, saya bilang begitu. Kamu berdoa.
Iya, malam-malam datang orang hitam semua, saya ditekan, disuruh mati katanya. Oh, ngapain kamu takut? Emang hidup kamu dia yang punya. Tengking dalam nama Yesus, saya bilang begitu. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, pasti saya doakan tempatnya. Keesokan lusa sampai hari ini udah nggak ada. Ini orang berbuat jahat. Alkitab bilang, jangan kita iri. Itu termasuk jangan kita balas. Orang yang jahat gak perlu kita balas. Tapi buatlah untuk mereka yang baik, sehingga dilihatnya Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, jadi jangan balas jahat. Percayalah, orang yang setia kepada Tuhan, jalan-jalannya adalah jalan-jalan yang disertai oleh Tuhan. Tolong klik ayat 2. Sebab mereka segera lisut seperti rumput, layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Sebab mereka segera lisut. Lisut itu kalau kita lihat bunga, ya bunga yang segar gitu, tiba-tiba kalau kena matahari gitu ya, nggak dikasih air, tiba-tiba dia nunduk gitu ya. Ya, lalu kering dan mati. Nah, Alkitab bilang orang jahat itu segera lisut seperti rumput layu. Jadi nggak ada kekuatan. Makanya kita tidak akan pernah jadi orang jahat. Karena orang jahat akan habis. Amin. Ya, tetap di jalan-jalan Tuhan. Tetanggamu kek, orang kerja sekantor kek, siapa kek yang berbuat jahat, biar aja. Boleh saya katakan, anak Tuhan jangan ikut-ikutan, biarin. Kita lihat cara Tuhan membela saudara, dan itu pasti akan terjadi. Jadi biarlah ayat firman yang kita pelajari hari ini memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Ayat 3 tolong. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Itu yang Tuhan mau. Bilang kanan kiri, lakukan yang baik. Pernah ketemu orang jahat? Ya pasti pernah. Kadang saudara yang jahat ya. Saudara yang kekasih dengan Tuhan, tapi pesan Tuhan hari ini datang kepada kita semua, lakukan yang baik. Jangan lakukan yang baik, jangan lakukan yang jahat. Ini pesan Tuhan hari ini. Yang baik itu tetap baik di hadapan Tuhan. Satu kali Lista cerita, Bu, ada orang jahat banget sama saya. Saya bilang ke dia, Tuhan, serahkan hidup kamu buat Tuhan. Biar Tuhan yang berpertanggung melawan orang-orang yang seperti itu. Tapi saya bersyukur dia tetap ada sampai hari ini. Itu karena Tuhan yang menjaga dan Tuhan yang baik. Amin. Percaya kepada Tuhan, jangan tanggung-tanggung. Jangan sembuh enggak, tertolong enggak, itu tanggung. Ya, Alkitab bilang percaya itu penuh. Dari percaya kita akan melihat cara Tuhan, pertolongan Tuhan. Ulang, percaya penuh, enggak boleh bingung, enggak boleh bimbang. Itu yang Tuhan mau. Dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri di mana kita tinggal, namanya di negeri yang Tuhan percayakan kepada kita. Berlakulah setia kepada Tuhan. Kalau kita berlaku setia, saya percaya bahwa kita tidak pernah merancangkan yang buruk dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau. Pikiran mesti kudus, hati mesti kudus. Berlaku yang setia kepada Tuhan, berlaku setia terhadap keluarga, berlaku setia terhadap anak-anak. Lakukan yang baik. Sambung yuk ayat yang keempat. Hai, ayat yang keempat.
dan bergembiralah karena Tuhan. Kalau kita lihat situasi dunia sekarang ini, susah orang untuk bergembira. Nanti gimana ya? Keadaan dunia kayak gini, ekonomi berat. Nanti bagaimana ya? Tapi hari ini kita diajarkan oleh firman Tuhan, bergembiralah karena Tuhan. Tadi malam salah seorang murid saya yang berusia 50 tahunan kurang lebih. Udah lama ya? Iya. Kalau nggak salah tuh hubungannya TNI, kalau saya nggak salah, atau kakaknya TNI, rumah kakaknya dia. Dia ngomong gini dengan saya, Bu, saya minta doa ya Bu. Oh boleh. Doa apa ya? Saya tanya gitu. Iya Bu, saya juga bingung. Kenapa bingung? Saya ada penyakitnya apa gitu. Penyakit darah merah saya nggak beraturan. Saya baru pernah dengar. Benar, saya suka dengar sakit ini, sakit itu orang-orang. Tapi darah merah yang tidak beraturan, saya bingung. Darah merah yang tidak beraturan bagaimana? Itulah sakit saya, Bu. Susah diomongin. Saya baru berdoa dengan dia, dan saya berdoakan lewat telepon aja. Saya belum jumpa dia. Sakit darah merah yang tidak beraturan. Saya nggak tahu apa itu jenis apa ya. Kalau bilang leukemia bukan. Kalau leukemia itu darah merah makan darah putih ya. Atau darah putih makan darah merah, terbalik kali ya. Nah, kalau darah tinggi darahnya bisa naik, bisa turun. Ini darah merah yang nggak beraturan. Saya baru dengar atau memang saya nggak ngerti. Ya baru dengar semalam itu ada darah yang tidak beraturan. Ya saya hanya bilang ke dia, percaya Tuhan sepenuh hati. Percaya yang sungguh-sungguh. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, sejak saya operasi saraf kaki, hampir tiap hari ke kaki saya suka dari atas sampai ke bawah. Karena kaget sendiri ya, suka begitulah tiap kali gitu. Tapi saya tetap berdoa dan saya harap kepada Tuhan sepenuhnya. Lama-lama saya bersyukur dengan Tuhan. Itu nggak terasa lagi sekarang. Jadi saya tahu bahwa Tuhan tuh menolong pada waktunya. Dan sekarang nggak dedet-dedet lagi. Saya bersyukur tiap kali saya pegang kaki saya, terima kasih Tuhan. Kaki saya ini dari atas ke bawah dedet-dedet gitu, lucu, nggak enak banget gitu ya. Nah, tapi sekarang saya tidak alami itu lagi. Bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tentu yang Tuhan berikan kepada kita itu membuat kita tidak susah. Dan kadang-kadang kita ingin sesuatu tapi Tuhan gak kasih. Karena itu akan membuat hidup kita nanti gak baik. Makanya Tuhan tuh menjawab doa kita tuh ada 3 hal kalau saya bilang. Tuhan tidak menjawab. Itu juga rencana Tuhan. Karena kalau Tuhan jawab, ada sesuatu nanti terjadi bagi kita. Nah, Tuhan jawab. Yang kedua, tapi punya tenggang waktu. Nggak segera hari ini saya minta, hari ini juga saya dikasih. Saya pikir kadang-kadang Tuhan nggak seperti itu. Tapi ada juga yang saat ini kita minta, saat ini juga Tuhan dengar. Itu untuk kebaikan kita. Ya, banyak yang berdoa sekarang butuh kesembuhan, Tuhan jawab saat itu juga. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, supaya kita itu aman. Semua jawaban Tuhan itu aman buat kita, amin. Ya, nah, Tuhan akan memberikan kepada kita sesuai dengan keinginan hati kita yang tidak merugikan hidup kita. Kalau merugikan hidup kita, Tuhan gak akan pernah jawab. Misalnya nih, ada anak muda nih, dia berpacaran. Seorang wanita berpacaran dengan seorang pria, wajar kan?
Tapi kalau itu suami orang lalu dia berdoa, Tuhan saya mau nikah sama orang itu, Tuhan tidak pernah akan jawab. Amin. Tuhan gak pernah akan jawab. Bahkan kecelakaan akan terjadi sama mereka. Tuhan gak pernah jawab yang seperti itu. Tapi kalau saudara berdoa, Tuhan anakku sakit, yakin saya bahwa Tuhan mendengar dan menjawab. Jadi ada yang Tuhan gak jawab, tapi ada yang Tuhan jawab. Karena Tuhan tidak akan merugikan orang lain. Dan Tuhan juga tidak akan membuat kita rugi. Lanjut ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Kadang-kadang kita ke gereja, ya udah nggak nyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jalan sendiri, banyak nggak? Banyak. Lalu terjadi sesuatu, kecewa dia dengan Tuhan. Kok Tuhan kayak gini ya? Kadang rancangan Tuhan itu kita nggak tahu. Rancangan Tuhan buat kita satu hal yang saya bilang, bukan rancangan kecelakaan. Rancangannya pasti baik untuk kita. Nggak ada Tuhan merancangkan yang buruk buat kita di masa depan. Nggak ada. Bagaimana kok ada orang sakit parah gitu ya? Apa Tuhan kasih sakit? Saya pikir enggak. Kalau kita sakit itu pasti banyak kesalahan di kita. Saya kasih contoh aja, saya sakit. Saya pulang, saya harus ganti, tapi saya tetap bersyukur. Kenapa? Saya bisa bayar. Tulang yang dipasang dari hari pertama sampai hari ini nggak pernah saya keluhkan sakit. Setiap kali saya kontrol, dokter bilang bagus. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kok Tuhan merancangkan saya mesti ganti tulang? Nyesel saya, kok Tuhan buat kayak gitu? Enggak. Saya berterima kasih. Kenapa? Ya dulu salah saya. Kenapa salah? Dari kecil sampai gede saya tuh nggak doyan susu. Jadi saya kekurangan. Saudara tahu kalsium dalam tulang. Wah itu sakit tuh. Udah sakit bisa hilang, kropos. Saya aja bengong waktu diperiksa di depan dokter, taruh di komputer gitu ya. Saya bingung, dok, kok tulang saya hilang? Nggak ada lagi, dokter bilang. Orang saya lihat kok itu tulang saya kemana, dok? Dokter bilang, ini hancur. Hancurnya tuh dikit-dikit, kropos, dia hancur. Saya juga baru tahu. Sampai benar-benar nggak ada tulang lagi. Lah saudara yang kekasih dari Tuhan, nggak ada tulang bonggol ini, duduk aja bingung. Saya duduk miring-miring, jalan saya nggak bisa jauh, ya pernah hampir saya nggak bisa jalan. Kenapa? Karena tulangnya udah hilang, nggak ada lagi. Saya nyalain Tuhan enggak, saya yang salah. Kan kita kadang-kadang asal makan dulu. Bukan seperti itu. Sekarang saya baru tahu, kita tuh makan buat kekuatan tubuh. Jadi, dengan begitu, dengan yang saya ceritakan, saya kan salah. Orang tiap pagi minum susu, saya bawa susu aja udah gak suka. Bahkan sampai hari ini saya gak suka. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tapi saya bersyukur waktu saya masuk dalam masalah seperti itu, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Wah itu yang dahsyat, itu luar biasa. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan melakukan yang baik. Tuhan melakukan yang dahsyat bagi kita, supaya kita bisa nikmati hidup ini. Dan Ia akan bertindak. Tuhan yang bertindak, bukan kita. Jadi serahkan Tuhan yang bertindak. Kalau sudah serahkan jangan mikir dijawab Tuhan apa enggak. Serahkan penuh. Orang seusia saya kan udah macam-macam tuh.
Banyak yang teman-teman seusia saya nggak bisa jalan segala macam gitu. Saya pikir mereka serahin ke Tuhan, tapi nggak apa-apa. Saya serahin, kamu mati terserah Tuhan lah. Tapi saya percaya Tuhan merancangkan yang baik. Begitu dengan saudara, amin. Ya, Tuhan merancangkan yang baik. Dahsyat Tuhan itu. Serahkan kepada Tuhan sepenuhnya. Banyak saya melihat orang yang menyerahkan sepenuh hidupnya kepada Tuhan. Saya lihat jalan-jalan Tuhan. Ada aja Tuhan buka jalan, ada aja menurut cara Tuhan, bukan kita. Karena Tuhanlah yang akan bertindak. Kalau Tuhan yang bertindak, nggak ada yang bisa halangin. Lanjut ayatnya yang ke-6. Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ini indah sekali. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Dari waktu ke waktu saya melihat orang yang percaya sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tantangannya besar sekali. Saya kenal seorang hamba Tuhan yang namanya Yusuf Rumi. Itu saya tahu itu dari daerah kami, tahu banget. Rumahnya pun kami tahu. Itu memang Islam fanatik itu. Tapi kita nggak bisa menghalangi Tuhan bertindak, amin. Waktu Tuhan bertindak cara Tuhan, dia percaya Tuhan dan sisi rumahnya. Sampai gara-gara dia percaya, nggak maling, nggak rampok, dimasukkan ke penjara, berapa lama dia di penjara. Tapi Tuhan yang bertindak. Justru di penjara banyak orang yang percaya Tuhan hari ini. Saya lihat Tuhan itu luar biasa memberkati pelayanannya. Maka kita juga berdoa buat mereka yang sekarang masih ada di penjara. Itu memang menyedihkan, hidup di dalam penjara itu gak enak. Kita doakan biar mereka itu kuat, tapi saya percaya mereka tetap kuat kok. Dikasih makanan kotoran manusia pun, Muhammad Kaja bilang, itu gak apa-apa, itu gak ada apa-apanya, kecil buat mereka. Mendekam puluhan tahun di dalam penjara. Mereka bilang, Tuhan beri mereka kekuatan dahsyat. Tugas kita berdoa untuk mereka. Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ini luar biasa ayat ini. Pegang ayat ini dalam hidup kita. Siapapun tidak bisa merusak orang percaya, karena engkau tuh berharga di mata Tuhan. Kita ini mahal, harga kita tuh mahal. Kalau kita berkata engkau ditebus dengan darah, engkau dibeli dengan darah, berarti harga kita mahal. Tuhan pasti bela, asal kita jangan asal-asalan, ya, jangan konyol. Karena kita berharga mahal, konyol semua kita, oh gak bisa juga begitu. Pertahankan kebenaran dalam hidup. Ini ayat pasti bekerja dalam hidup kita. Tuhan membela hak orang percaya kok. Meskipun kita melihat dunia bertambah susah. Saya yakin kalau dunia ini bertambah susah, itulah waktu Tuhan sudah hampir datang. Pada puncak kesusahan, puncak penderitaan, puncak manusia, anak-anak Tuhan dianiaya, Tuhan datang mengangkat jemaatnya. Maka sekarang yuk kita hidup benar, berjaga dan berdoa. Alkitab katakan, jangan aneh-aneh. Buka hati buat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Cintailah Tuhan lebih dari semuanya. Sehingga waktu Yesus datang, terangkat semua orang percaya di dalamnya, termasuk kita. Amin. Karena Tuhan akan membela hakmu seperti siang. Ayat yang ke-7, ayat yang terakhir. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Nah,
Kadang-kadang kita di dunia nggak bisa berdiam. Kok aku berdiam diri gitu? Saudara boleh kerja, justru nggak boleh berdiam, malas gitu. Bukan itu maksudnya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan ini maksudnya di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan, kita tetap berada di hadapan Tuhan. Maka jangan pernah berhenti. Ini kekuatan dan senjata kita. Biar tiap hari engkau memegang firman Tuhan. Dan harapan saya setiap hari kita bisa membaca Perjanjian Lama satu pasal, Perjanjian Baru satu pasal. Kayaknya belum banyak yang menyelesaikan seperti itu. Yuk pegang firman Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Artinya daripada kita banyak ngobrol sama orang, mendingan kita menyembah Tuhan. Masuk kamar berdoa. Tuhan lihat situasi dunia yang tidak menguntungkan bagi manusia termasuk kita. Kalau orang dunia saat ini udah pusingnya luar biasa. Saya kenal satu keluarga buka toko-tokonya ada 3 di Tanah Abang. Orang ini gak percaya Tuhan, tapi dia cukup dekat dengan saya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, suatu saat dia berkata begini, Bu, ada yang mau beli toko saya nggak? Kenapa? Saya tanya begitu. Mau saya jual. Berapa biji yang mau dijual? Semua. Dia jual murah, akhirnya rumah-rumahnya dijual. Dan hari ini mereka berangkat semua keluar, nggak tinggal di Indonesia lagi. Saya masih bilang, emang di luar negeri nggak ada masalah dalam hidup. Sama, selama kita masih di dunia itu sama. Dimanapun kita berada, masalah hidup pun gak akan pergi dari kita. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, mau lari kemana? Dunia di tempat masalah kok. Tuhan mau kita berdiam diri, banyak berdoa dengan Tuhan. Tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau bagi kita di tengah-tengah situasi yang berat seperti ini? Daripada nonton Korea melulu nggak habis-habis. Ada satu wanita bilang begini, saya masa bodoh, yang penting saya nonton Korea. Seluruh film Korea dia nonton. Sekarang kan nonton gak usah ke bioskop. Saya tanya, nonton Korea melulu gak berdoa kamu? Hehehe, berarti dia gak berdoa itu, masa jawabannya hehehe. Gak baca Alkitab kamu? Gak bertobat kamu, saya bilang. Kalau dia ada baca firman, dia ada berdoa, kan pasti dia bilang, ada dong, saya berdoa dong, masa gak berdoa, saya baca Alkitab kok, ya. Pasti dia jawabnya kayak gitu dengan saya, dia gak jawabnya hehehe, itu bukan jawaban yang benar. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, sebagus-bagusnya film Korea, lebih bagus kamu duduk di kaki Tuhan, berdiam diri, amin. Cobain deh. Kita kalau nggak masuk dalam penyembahan itu nggak berasa. Coba udah masuk dalam penyembahan, aku nggak bisa berdoa. Nggak ada anak Tuhan nggak bisa berdoa. Udah 20 tahun percaya Tuhan, dari kecil malah nggak bisa berdoa. Saya suka suruh anak-anak murid saya, ayo maju berdoa. Kata dia, ayo kamu berdoa. Kenapa kamu nggak pernah diajarin doa? Kau keluarga apa? Orang apa? Orang tuamu percaya siapa? Ada yang bilang Kristen. Kristen dari umur berapa? Kamu? Dari kecil, papa saya Kristen, mama saya Kristen. Tapi berdoa aja nggak bisa, berdoa makan aja nggak bisa. Saya kaget loh. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, bukan anak aja, kadang-kadang ada satu ibu nih. Saya tanya percaya Tuhan udah berapa lama? Ibu ini kan udah 60 tahun. Oh udah lama Bu, sudah 40 tahun. Oke, kita mau makan ya.
Aku berdoa, diam aja dia. Ayo berdoa, diam aja. Terus saya tanya, kenapa? Aku nggak bisa berdoa, buat makan aja nggak bisa berdoa, saya bingung. Apalagi buat yang lain. Jangan bilang aku bodoh, nggak ada orang bodoh di sini, amin. Ya, jangan bilang aku nggak ngerti udah Tuhan. Nggak ada yang bilang aku nggak bisa berdoa. Hidup itu harus bisa berdoa. Wah, ibu mah tega. Bukan. Doa itu bicara masalah roh. Kalau roh kita nggak berdoa, kita tuh nggak akan dapat kekuatan. Ajarkan. Bagi anak kecil, ajarkan. Cucu saya aja 1,5 tahun. Kalau dia sudah taruh makanan di meja, saya lihatin dia berdoa. Saya bilang begitu. Dia lipat tangan. Tapi namanya anak 1,5 tahun, 1,5 tahun nih. Dia lihat saya dulu, dia lihat kanan kiri dulu. Doa, saya bilang. Dia belum bisa ngomong. Tapi dia kucuk-kucuk, saya nggak tahu dia ngomong apa. Baru saya tumpangin tangan, saya doakan. Itu setiap kali jikalau saya ada. Tapi saya percaya dia dibimbing doa terus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mau tidur juga, kucuk-kucuk datang. Kadang-kadang saya udah merem-merem gitu ya. Dia goyangin badan saya, dia nggak bisa ngomong. Dia ambil tangan saya, taruh kepalanya. Artinya dia minta diberkati. Dan itu saya lakukan setiap hari. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, setiap orang suatu hari kita ketemu dengan Tuhan Yesus. Kalau kita nggak pernah bisa berdoa, kasihan nantinya. Semua orang percaya harus bisa berdoa. Biarpun doanya nggak panjang dan lebar, saya tidak suruh berdoa buat dunia ini panjang dan lebar. Cukup seperti kata penyembah Tuhan tadi. Haleluya Tuhan Yesus, saya mau tidur. Begitu aja, nggak usah panjang-panjang. Kalau yang panjang-panjang nanti yang nggak bisa bahasa Indonesia dengan baik, dia nggak bisa berdoa, dia nggak mau berdoa. Berdoa singkat-singkat aja, tapi dengan percaya. Kecuali kayak Bu Esther di 2 jam juga dia bisa berdoa. Dan berdoa itu bukan hanya kata-kata. Ada yang bilang ini, aku gak bisa ngomong dengan Tuhan mau apa gitu ya. Gak usah ngomong, haleluya aja cukup. Sebab haleluya itu bahasa doa orang percaya. Bahasa kita menyembah Tuhan, ya. Bila aja haleluya Yesus. Saya pikir tua muda di kita sekarang ini semua bisa ngomong haleluya ya. Anak-anak bisa ngomong haleluya. Nanti lama-lama roh yang akan memimpin kita. Jangan cobain ya. Kalau ada sesuatu yang terjadi waktu kau berdoa, wah Bu, Tuhan jawab doa saya gitu ya. Boleh dong kasih laporan ke saya bikin satu kesaksian nanti. Kita cobain dulu. Jangan kita tidur karena capek atau karena nonton terus ya. Wanita yang nonton film Korea tuh saya nggak tahu tuh dia tidur berdoa apa enggak, tapi saya yakin enggak. Karena dia nonton terus ya, habis nonton makanya capek dia langsung tidur. Itu yakinnya saya. Maka kita jangan karena kita capek nonton lalu kita ketiduran, belajar berdoa dari hati. Ya, belajar doa dari hati. Mau pergi kemana juga belajar berdoa. Minta Tuhan lindungi. Ada anak remaja kecil, anak SMP bilang gini, Bu, saya sekarang ngerti Bu arti doa. Saya kaget. Oh ya, kenapa? Saya tanya begitu. Iya Bu, tadi saya jalan, ada sepeda Bu, nabrak saya tapi untung nggak apa-apa saya.
Karena saya berangkat sekolah, saya berdoa. Nah, nggak apa-apa. Ya hebat kamu, nanti lain kali kamu berdoa lagi setiap kali. Saya tekankan mereka suruh berdoa. Makan juga, jangan karena kelaparan gitu ya. Dari jalan, pulang rumah udah lapar banget. Lihat orang masak jadi lapar banget gitu ya. Langsung masuk mulut. Harus berdoa. Saudara tahu, satu kali saya ikutin adik saya pergi ke pasar induk karena dia mau turunin sayur dari truk itu. Apa yang kami lihat? Orang itu bawa kayak apa? Kayak mangkuk itu tapi ada talinya. Nah, di dalam itu ada pembakaran. Dia kelilingin dulu pasar itu. Lalu saya ngomong sama dia, kayaknya bukan tempatmu deh di sini. Berhentilah, jangan kerja model-model kayak gini lagi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka saya bilang, saudara belanja pulang penting dulu. Kenapa? Itu penjual sayur, penjual daging yang di pasar itu semua yang gak percaya Tuhan. Kan jangan orang Kristen yang berjualan di pasar itu. Bahkan kadang enggak. Mereka jualan, mereka tuh minta dengan dukun pelaris. Dia taruh di bawah-bawah sayur itu. Maka kita harus berdoa. Kan kita nggak tahu, masa kita bertanya dengan begini dengan tukang sayur. Bu, ini udah didukunin ya? Digampar loh kita. Nggak boleh, kita nggak tahu. Beli aja dengan nama Yesus, tapi doakan dalam nama Yesus. Jadi nggak ada roh-roh yang ngengket di sayuran itu. Semua kita makan juga harus doakan dalam nama Yesus. Saya ini sering diajak makan di restoran. Kadang-kadang kita nggak tahu. Habis makan, saya suka lihat. Ada apa? Berhala dia. Dekat masakan, dekat sayur itu ada berhala dia. Masa bodoh, saya nggak tahu. Saya tahunya ini berkat Tuhan buat saya, Tuhan kuduskan. Ya, jadi saudara yang masuk restoran tanya, pakai berhala ya? Nggak perlu. Kita datang bawa iman kita. Dalam nama Yesus kita tongking itu. Sebab di mana-mana juga orang pakai berhala. Yang nggak punya Tuhan itu semua pakai berhala. Saudara yang kekasih, tapi ketika kita panggil nama Yesus, nama itu menguduskan, amin. Ya, nama itu memberi kita kekuatan. Nama itu tidak membuat roh jahat bekerja di tengah-tengah kita. Nama itu memberikan kemenangan dengan kita. Kita akhiri ayat ini. Dan nantikanlah Tuhan, jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ya, jalanlah bersama-sama dengan Tuhan, harap dengan Tuhan, berkat yang kita terima dapat kita nikmati di dalam jalan hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ibu Esther berdoa untuk firman yang sudah kita dengar. Bapak, kembali kami datang di hadapan-Mu dengan rasa syukur untuk firman yang kami dengar, di mana pada pagi ini Tuhan mengingatkan kami kembali untuk menjaga hati kami di hadapan Tuhan. Hati yang seringkali iri melihat keberhasilan orang lain. Hati yang seringkali tidak bisa menerima kalau orang lain lebih berhasil kehidupannya dibanding kami. Dan seringkali kami membandingkan mengapa itu terjadi bagi kami. Tetapi pagi ini Tuhan mengingatkan kembali kepada kami. Kami boleh menjaga hati kami tetap layak di hadapan Tuhan.
Karena apapun jua yang hari-hari ini kami hadapi, berkat Tuhan selalu menyertai kami. Kasih karunia-Mu tidak pernah lepas dari hidup kami. Pertolongan-Mu bersama dengan kami menjalani kehidupan kami. Dan biarlah kami senantiasa hanya bersyukur dan berharap kepadamu ya Tuhan, untuk kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Karena kami tahu Tuhan kecukupan Tuhan siapkan untuk kami. Dan Allah yang mengasihi kami adalah Allah yang peduli akan kehidupan kami. Biar kami tidak memandang dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, tapi mensyukuri apa yang kami miliki dalam kehidupan. Terima kasih untuk firman yang kami dengar. Biar firman-Mu menghidupi kehidupan kami. Berkati hamba-Mu lebih dan lebih lagi. Percayakan kebenaran-Mu dalam kehidupan yang kita boleh bagikan kepada orang-orang di sekitar. Demikian juga untuk kami jemaat. Terima kasih Bapa. Segala puji, syukur hanya bagi Allah yang mengasihi dan memelihara hidup kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita lanjutkan acara kita dengan mana singer dan ditulisnya. Musik yang udah. Kita akan satu pujian, kemudian persembahan akan dijalankan. Nanti Ibu ingin berdoa buat persembahan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari-hari yang Tuhan berikan buat kami, perlindungan-Mu, menyertai dalam hidup kami Tuhan, serta berkat yang Tuhan berikan buat kami. Biarlah Kau kuduskan setiap tangan-tangan yang telah memberi Tuhan, biarlah layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, saya mau berdoa buat yang butuh doa, boleh angkat tangan. Sebentar kita berdiri, saya mau berdoa. Oh, kita tetap berdoa buat doa yang sudah biasa kita doakan Tante Heni dan adik Yuli namanya Santi ya. Biar Tuhan yang atur apa yang Tuhan mau. Baiklah, masih ada yang lain? Ada permintaan doa? Pak Kun, enggak? Oh, enggak aman dia. Oke, kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus, kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah tersembunyi. Kita akan pujian tak tersembunyi kuasa Allah.
kasih Tuhan yang sudah cukup lama. Bapa di sorga, kami tahu bahwa mujizat-Mu tidak pernah terbatas. Kami memohon kesembuhan terjadi bagi hamba-Mu Tuhan, dan kami berdoa kesembuhan itu terjadi bagi dia. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik daripada Ibu Yulia, Ibu Santi yang mengalami kecelakaan beberapa bulan yang lalu, dan sampai saat ini Tuhan masih terbaring di rumah sakit. Tuhan kami memohon kesembuhan, memulihkan Tuhan seluruh bagian tubuh yang sakit, organ tubuh yang lemah saat ini Tuhan. Engkau Bapa yang sanggup memulihkan. Kami percaya bahwa Engkau dokter di atas segala perkara, memberikan hikmat kepada setiap tim dokter yang menangani Tuhan, supaya mereka boleh memberikan pelayanan yang terbaik. Kami berdoa untuk setiap obat-obatan yang dikonsumsi Tuhan terpati, sehingga itu semua Tuhan boleh menjadi sarana untuk kesembuhan bagi hamba Tuhan. Dan lebih dari itu Tuhan kami memohon biarlah kiranya hatinya Tuhan tergerak untuk menerima Engkau sebagai Tuhan yang selamanya dalam hidupnya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan mengerjakan lebih dari apa yang kami minta. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Sebagai umat Tuhan, kami juga bertanggung jawab atas para hamba-hamba Tuhan yang mengalami penderitaan hari ini. Kita minta Ibu Yuli berdoa dan kita mendukungnya dengan 4 orang hamba Tuhan yang sedang dipenjara hari ini. Silakan. Yesus terima kasih Bapak, kami sambut Tuhan khususnya Tuhan mereka yang mengalami masalah Tuhan, mereka yang berpenjara Tuhan. Tuhan kami tahu bahwa tidak pernah meninggalkan mereka Bapak. Kau akan menjadikan mereka anak mulia Bapak untuk memperluas kerajaan Kau di penjara ini Bapak. Keyakinan kami percaya Bapak, semua darah dari Kau percaya Bapak. Buat mereka mengenal Tuhan Tuhan Yesus. Semua ini kota maupun daerah pedalaman ya Bapak. Kau berkati mereka akan masuk Bapak. Kau pakai mereka dengan heran ya Bapak. Dan melalui dan para hamba-Mu Tuhan, seluruh dunia ini boleh diselamatkan ya Bapak. Terutama Indonesia boleh diselamatkan ya Bapak. Terpujilah nama Kau sekali lagi Tuhan. Misalkan para hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Kau berkati mereka Tuhan dalam pelayanannya. Kau berkati mereka Tuhan dalam kesehatannya. Kau juga berkati mereka Tuhan di dalam berkat-Mu dalam kehidupan sehari-hari ya Bapak. Terpujilah nama Kau Tuhan dalam nama Kristus berdoa bersyukur Bapak. Haleluya Yesus. Amin. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir hari ini Tuhan. Mereka yang melayani Tuhan mulai dari musik, singer ditulis, bahkan LCD Tuhan berkati mereka. Beri mereka kesehatan dan kekuatan untuk lebih mencintai Tuhan, untuk tetap setia di dalam panggilan mereka dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan tolong, kami percaya Tuhan menyertai mereka dan Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Tuhan tolong juga kami berdoa buat Ibu Nur yang saat ini sering mengalami kambuh dari penyakitnya. Dalam nama Yesus Tuhan tolong Ibu Nur, sembuhkan dengan sempurna Tuhan. Kerinduan hati kami berserah kepada Tuhan. Tuhan jamah dia di dalam nama Yesus. Jemaat yang hadir hari ini, jikalau ada yang sakit, kami berdoa Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mempunyai persoalan Tuhan campur tangan, sehingga mereka dapat menyelesaikannya di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Kami percaya ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Karena itu, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati jalan hidupmu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati keluar masukmu, dan Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera di dalam kuasa Roh yang kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha di dalam nama Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan
Tuhan Yesus memberkati. Mari salaman